Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6 SDN Unawa Kartika? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia, tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran tematik bahasa Indonesia tema 7 subtema 2, kita akan belajar tentang 1. Bagian-bagian pidato, yang kedua menyusun naskah pidato, yang ketiga kalimat persuasif, dan yang keempat kalimat efektif. Yang pertama, bagian-bagian pidato. Bagian pidato ada 5. Pembelajaran bagian pidato sudah pernah kita bahas kemarin pada tema 7 subtema 1. Bagian pidato ada 5, yaitu salam pembuka, pendahuluan, inti atau isi, penutup, dan salam penutup. Salam pembuka berisi kalimat sapaan. Contoh, selamat pagi, yang terhormat, yang saya hormati, yang saya sayangi. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi ucapan syukur kepada Tuhan, tujuan pidato, dan topik pidato. Contoh, puji syukur kehadirat Tuhan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul. Itu adalah contoh pendahuluan. Bagian yang ketiga yaitu inti atau isi, berisi pembahasan topik pidato secara lengkap. Contoh bisa kalian lihat pada gambar berikut. Yang keempat ada penutup. Penutup pidato berisi simpulan atau rangkuman atau intisari topik dalam pidato. Penutup juga berisi ucapan permohonan maaf. Contoh, saya kira apa yang dapat saya sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata dalam ucapan pidato, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pidato yang kelima yaitu salam penutup. Salam penutup berisi salam penutup. Contoh, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusun naskah pidato. Menyusun naskah pidato berarti kita menyusun atau membuat teks atau tulisan yang berisi pidato yang akan disampaikan kepada pendengar. Dalam menyusun naskah atau teks pidato, pidato harus menarik. Bahan pidato juga harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif artinya mudah dipahami dan dimengerti oleh pendengar. Langkah-langkah menyusun naskah pidato. Langkah-langkah menyusun naskah pidato yang pertama yaitu menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema pidato adalah pokok permasalahan yang dibahas dalam pidato. Yang kedua yaitu membuat pokok-pokok isi pidato. Dan yang ketiga menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato bisa berupa ajakan ataupun memengaruhi pembaca, menghibur, atau menjelaskan sesuatu kepada pendengar. Yang keempat yaitu membuat rancangan atau kerangka pidato. Rancangan atau kerangka pidato berisi bagian-bagian sesuai dengan dalam pidato. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Kerangka dibuat dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif sehingga menjadi pidato yang efektif. Yang keenam yaitu membaca teks pidato yang telah dibuat. Bila teks pidato sudah jadi, kita harus melihat ejaan dan tanda baca. Perbaiki ejaan dan tanda baca bila ada kesalahan. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif dalam pidato berarti kalimat yang bersifat himbauan, mengajak, atau memengaruhi orang lain. Tujuan dari kalimat persuasif adalah memengaruhi para pendengar. Kalimat pidato persuasif bisa disampaikan secara tersurat atau secara langsung, bisa juga disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Kalimat persuasif tersurat bisa menggunakan kata ajakan seperti ayo, ayolah, mari, ataupun marilah.
Selanjutnya, materi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif sudah pernah kita bahas pada materi di tema 2 dan tema 3 semester 1. Kalian bisa membuka kembali video penjelasan materi tema 2 dan tema 3 semester 1. Demikian pembahasan kita tentang tema 7 subtema 2, yaitu tentang bagian pidato, menyusun naskah pidato, membuat kalimat efektif dan juga kalimat persuasif. Untuk tugas anak-anak bisa menjawab soal-soal yang ada di LKS halaman 23-24 Rom A dan B. Ditulis isinya saja di lembar. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 subtema 2. Terima kasih, tetap semangat belajar untuk anak-anak SDN Unawa Kartika. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.